Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you stay healthy and safe. Bertemu kembali dengan Ustazah Sohib dalam pelajaran bahasa Inggris. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali tentang pengertian simple present tense, kemudian rumus dari simple present tense verbal positif, kemudian kita juga akan membahas rumus dari simple present tense verbal negatif dan contohnya. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas tentang pengertian simple present tense, yaitu tenses atau pola kalimat kerja yang menunjukkan waktu yang digunakan ketika suatu kejadian berlangsung saat ini, atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Sedangkan fungsi dari simple present tense yaitu menyatakan kegiatan sehari-hari, kejadian berulang, kebenaran umum, permintaan atau perintah, dan jadwal tetap di masa kini atau mendatang. Sedangkan rumus dari simple present tense verbal positif yaitu subject plus verb 1 atau verb 1 tambah s atau is plus komplement. Seperti yang kita ketahui, untuk subjek I, you, we, they, dia menggunakan verb 1 saja tanpa ditambahi s. Sedangkan untuk subjek he, she, it, dia menggunakan verb 1 tambah s atau is. Sedangkan rumus simple present tense verbal negatif yaitu subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus komplement. Jadi untuk simple present tense verbal negatif ini dia menggunakan verb 1 semua. Untuk semua subjek menggunakan verb 1 semua. Nah, ini untuk penggunaan do dan does-nya. Jika subjeknya I, you, we, they, maka dia menggunakan do plus not dan verb 1. Sedangkan untuk she, he, it, dia menggunakan does not. Jadi kalau I, you, we, they, dia menggunakan do. Kalau she, he, it, dia menggunakan does. Selanjutnya contoh dari simple present tense verbal positif. Nanti kita akan cocokkan dengan simple present tense verbal negatif. Yang pertama, simple present tense verbal positif rumusnya subject plus verb 1 atau verb 1 tambah s atau is plus komplement. Sedangkan simple present tense verbal negatif rumusnya adalah subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus komplement. Untuk contoh pertama, I read a newspaper. Nah, ini subjeknya adalah I. Sedangkan untuk negatifnya, maka dia menjadi I don't read a newspaper. Karena pelakunya I, maka dia menggunakan do. Contoh yang kedua yaitu she reads a newspaper. Maka untuk simple present tense verbal negatifnya, karena pelakunya she, maka dia menggunakan does. She does not read a newspaper. Dan semua kata kerjanya menggunakan kata kerja pertama. Contoh yang ketiga, Budi reads a newspaper. Dia karena pelakunya Budi, maka verb satunya ditambahi s untuk yang positif. Untuk yang negatifnya, Budi karena pelakunya Budi, maka dia menggunakan does. Budi does not read a newspaper. Nah, untuk negatifnya, read-nya tanpa menggunakan s. Contoh yang terakhir, Budi and Rina read a newspaper. Budi and Rina untuk pronounnya kan they, maka untuk positifnya dia tidak ditambahi s. Budi and Rina read a newspaper. Nah, untuk negatifnya, Budi and Rina don't read a newspaper. Dia menggunakan do juga karena pronounnya adalah we. Contoh selanjutnya yaitu I go to school. Untuk negatifnya, I don't go to school. Untuk selanjutnya, she goes to school. Karena pelakunya she, maka dia menggunakan does. She does not go to school. Contoh selanjutnya, Budi goes to school. Untuk negatifnya, Budi does not go to school. Dan yang terakhir, Budi and Rina go to school.
Untuk negatifnya, Budi Erina dan go to school. Jadi sampai sini paham gak kira-kira untuk penggunaan simple present tense verbal positif dan simple present tense verbal negatif. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat difaham oleh Ananda. Ustazah minta maaf jika ada salah. Tetap semangat belajar dan sayangi orang tua kalian. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.